Hai sahabat Korea Official, di sini kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video bagaimana sebuah pemaparan yang disampaikan oleh seorang pengacara, yaitu Martin Lucas Simanjuntak yang merupakan tim penasehat hukum yang dipimpin oleh Kamarudin Simanjuntak. Kali ini Martin Lucas memberikan sebuah analisa dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan saya harap teman-teman jangan skip video ini karena kamu harus memberikan komentar dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Tangisan dari orang tua, khususnya ibunda dari almarhum inilah yang akhirnya membuat kita semua sangat berempati ya, Om Hendro ya. Amin. Kalau kita lihat di media-media non-mainstream seperti Facebook dan WhatsApp, itu tangisannya tangisan seorang ibu yang menerima mayat ya, tanpa ada kejelasan. Tanpa ada kejelasan, bayangin seorang anak yang dia kandung selama 9 bulan dan dia besarkan dengan jerih payah, dan juga keluarga ini adalah orang susah, harus diterima menghadap Bapa di surga hanya dengan kata-kata hiburan ya, kata-kata hiburan yang menurut saya hanya kosong belaka. Yang lebih miris lagi ternyata tidak cukup anaknya ini meninggal di dalam pekerjaannya, ada juga tuduhan serius bahwa anaknya ketika meninggal itu melakukan sesuatu perbuatan yang menurut kami ya sebagai manusia, khususnya bangsa Batak ya, ini tidak dapat diterima. Jadi kalau ini bukan fakta, saya pikir ini sesuatu hal yang sangat menghancurkan reputasi keluarga dari korban ini. Oleh karena itu, saya pikir kita semua pasti akan terpanggil supaya kita mau gitu loh, sebenarnya apa yang terjadi yang sebenarnya terhadap kasus ini. Amin. Saya melihat gini Om Hendro, di beberapa hari belakangan ini, ada monopoli informasi yang dilakukan oleh kepolisian ya, dan juga kami duga ada ikut campur dari beberapa media mainstream juga, yang informasinya itu menyudutkan pihak keluarga dalam artian seorang yang sudah meninggal itu tidak bisa lagi membela dirinya. Bagaimana kita bisa terima ketika anak kita meninggal, disampaikan ketika meninggal itu, sebelum meninggalnya, masa-masa sebelum meninggal dia melakukan pelecehan. Oleh karena itu, jika kita kaitkan dengan kata-kata saya tadi, monopoli informasi, ini saya pikir tidak fair ketika keluarganya juga kita tahu bahwa ada dugaan peretasan terhadap WhatsApp dari ayah, ibu, dan juga saudaranya. Dan juga kami dengar ada pengepungan di daerah rumahnya. Bahkan pada saat serah terima jenazah, itu HP diminta untuk dimatikan. Saya pikir ini instruksi dan perintah yang aneh. Bagaimana bisa seseorang datang ke rumah saya lalu menyuruh saya untuk melakukan apa yang tidak boleh dan apa yang boleh? Ini rumah saya, tapi saya disuruh melakukan apa yang tidak dan apa yang boleh. Ini aneh, Om Hendro. Iya. Sangat aneh. Bahkan sampai dengan pemakaman itu saya dengar juga ada pengawalan. Nah, kalau memang faktanya kejadian seperti yang disampaikan oleh Karopen, mengapa harus melakukan pengawalan yang super ketat seperti itu? Nah, ini akhirnya yang membuat juga publik bertanya-tanya. Jadi, jika dikaitkan juga dengan beberapa kejadian sebelum hari ini, di mana ada media juga yang ingin meliput ke TKP juga dilakukan intimidasi, saya pikir ini PR yang serius ya buat bapak-bapak kepolisian yang bertugas. Karena nggak boleh ada monopoli informasi. Kalau memang yakin kejadiannya, faktanya seperti yang dirilis, ayo undang media. Biarkan media melihat crime scene-nya seperti apa, tempat TKP-nya seperti apa. Biarkan media melakukan pendekatan terhadap warga-warga sekitar untuk mencocokkan. Karena gini, ada informasi recorder ataupun decoder CCTV yang bukan milik properti dari crime scene ini ataupun TKP ini juga diambil. Nah, tentunya kalau ini tidak diambil,
inilah kuncinya, Pak. Kita bisa Amin. mencocokkan apakah fakta-fakta yang disampaikan melalui rilis itu sesuai dengan jejak kamera yang ada di dalam perumahan. Sebagai informasi kan Pak Sambo bilang kalau misalkan dia itu tidak ada di rumah. Bagaimana ngeceknya? Yes. CCTV rumah rusak. Kalau ada CCTV komplek, itu pasti kelihatan, Pak, mobil masuk jam berapa, keluar jam berapa. Makanya sangat disayangkan sekali, saya pikir ini harus diselidiki ya. Orang-orang yang mengambil CCTV ini harus ditelusuri dan diminta lagi recordernya. Karena ini adalah salah satu bukti yang tidak bisa disanggah gitu loh kalau ada. Lalu yang kedua, Om Hendro, kita ini kan sekarang disuguhkan informasi ya terhadap dugaan dua hal. Yang pertama adalah pengancaman, dan yang kedua adalah adanya dugaan kekerasan ataupun upaya seksual ya, seksual harassment. Nah, tapi kita tidak setuju dengan hal ini, Om. Yang kita mau itu ada lagi investigasi ataupun penyelidikan terhadap adanya dugaan pasal 338, 340, dan 351, yaitu adalah pembunuhan berencana, dan juga penyiksaan. Karena kalau kita hanya menyelidiki terhadap adanya ancaman ataupun dugaan kekerasan seksual, saya pikir tidak motif-motif yang lain tuh nggak akan digali, Om. Jadi saya bersyukur ya, puji Tuhan, keluarganya berani dan mau menunjuk abang kita Kamarudin Simanjuntak melalui firma hukum Victoria untuk mencari keadilan dan juga memastikan sebenarnya apa yang terjadi. Amin. Apakah seperti yang dirilis oleh bapak-bapak kepolisian atau ada dugaan-dugaan lain yang memang harus diungkap gitu, demi nama baik keluarga dan juga demi reputasi dan harga diri yang mana orangnya sudah menjadi korban. Mungkin itu, Om, dari saya, Om. Terima kasih. Terima kasih ya, Bro Martin. Makanya saudara ya, kalau kita membaca, kita mendengar informasi, analisa dulu semua. Makanya mengapa saya itu setiap kali saya berbicara kepada saudara, kita skip dulu. Saya skip informasi yang kemarin-kemarin, saya skip. Karena apa? Sedang dilakukan suatu investigation, katanya scientific investigation. Saya sekarang pengen mendengar. Dan saya mendengar dulu dari keluarga dan bukan yang di luar atau mereka yang di luar dari pihak kepolisian. Saya mendengar dari Komnas HAM, saya mendengar dari tokoh-tokoh yang ada di Komisi 3. Seperti Bapak dari PDIP itu dia adalah tentara, dia seorang maijen. Jadi saya mendengar dari mereka-mereka semua, kira-kira ini masuk di akal nggak, rasional nggak. Jadi makanya saya mendengar tadi dari Pak Kamarudin bilang, oh ini harus dikinikan, oke. Tapi Pak Sahara berkata, dan sekarang ini kan sedang ulas balik juga, ulas balik. Jadi saya pun sudah belajar akan men-skip semua informasi dan apa yang ada tersuguh di berita itu saya analisa dari siapa yang mengangkut mayatnya atau jenazahnya, menggunakan apa, mengapa dekodernya diambil, padahal dekoder itu adalah sentral. Yang saya dengar dari Bapak Seno Mokarto itu adalah sentral dari pos-pos, dan pos itu adalah mengarah kepada rumah daripada Pak Ferdi Sambo. Ya, itu kan ada dua sisi rumah Ferdi Sambo itu, dari timur dan dari selatan. Dan itu mengarah ke sana. Makanya saya tidak percaya. Saya tidak percaya kalau Bapak Ferdi Sambo tidak ada di tempat di waktu kejadian. Itu kan boleh dong saya berasumsi dong. Ya kan, karena saya boleh bertanya, apakah waktu kejadian Ferdi Sambo tidak ada di tempat atau ada di tempat, dan siapa yang mengangkut mayat itu, karena buktinya ada dari Satpam. Dan ini ada pertanyaan-pertanyaan, banyak pertanyaan, dan sekarang ini belum dijawab. Semoga dengan adanya investigation daripada pengacara korban, yaitu Bapak Kamarudin Simanjuntak, yang nanti akan bergabung dengan saudara-saudara kita, termasuk ada Johnson Panjaitan dan semua. Ya, kita pengen supaya jadi terang benderang. Saya pengen keadilan itu